Jajan apa 25 perak zaman dulu ah? Pokoknya roti, somai, es teler deh tuh, bakso deh tuh, mie ayam deh tuh. Oh masa sih? Kebanyakan tuh. Lupa gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di WBS Wawancara bareng Sendul. Nah, kali ini kita masih bersama Ayudi. Nah, kalau teman-teman pernah ya. Kalau teman-teman nyaksiin videonya yang sebelumnya yang kita lagi ngebahas masalah dangdut gitu, ya kan? Ini orangnya gua angkat lagi nih yang sekarang, tapi dengan tema yang berbeda. Temanya itu adalah perbedaan generasi. Generasi apa? Terserah lo mau generasi pisang goreng kayak generasi ubi rebus kayak. Pokoknya generasi deh. Oh iya, dari perbedaan generasi gitu, generasi usia lah, generasi pergaulan segala macem lah. Kan kita kan perbedaan tahunnya kan beda nih. Lu mah kelahiran tahun 60-an. Oh, 60-an mak. Zaman Jenderal Ahmad Yani. Berarti gue udah kakek-kakek. Nah itu, maaf Pak, itu udah gak ada. Peninggalan kerajaan Majapahit. Peninggalan kerajaan Majapahit. Ini sebenarnya bukan yang jigong. Maaf nih pemirsa nih, bukan yang jigong. Ini sebenarnya behel. Behel. Kalau di Eropa lagi ngetren kalau behel warna hitam, di sana lagi ngetren. Lagi ngetren ya? Bukan gigi ini, bukan jigong, bukan behel. Behel. Gak usah lo tunjukin juga kali. Behel. Iya, kita bahas di sini masalah generasi. Yang pertama kita bahas di sini adalah pada zaman generasi lo waktu kecil nih Ani. Kita mau ngambil apa? Kita mau nostalgia dulu ya teman-teman ya. Nostalgia dari waktu kecil, perbedaan zaman dulu lo waktu kecil sampai zaman gua nanti nih tahun 90-an sampai zaman sekarang gitu. Nanti kita kupas tuntas semua. Gue juga masih kecil. Gue pakai celana pendek. Berarti gue masih kecil. Iya, berarti masih kecil. Masih kecil dong. Iya. Gue masih kecil. Gigi juga belum tumbuh, ya kan? Iya, masih kecil. SD juga masih pantas gue mah. Yang lo paling berkesan masa kecil lo itu apaan sih ya? Dari segi ininya dulu nih kita nih. Makanan. Makanan waktu zaman kecil dulu lo gitu kan sama yang sekarang itu kan pasti udah beda banget kan. Ya kan? Jangan sekarang deh, gampang sekarang tahun gue juga pasti udah beda banget. Apaan yang paling lo menurut tuh paling lucu gitu lo? Makanan yang paling berkesan menurut gue ya. Iya, zaman lo. Zaman gue nih. Iyalah. Mungkin lo pernah dengar ada istilah ada udang di balik bakwan. Nah, itu yang paling enak itu menurut gue. Jadi bakwan nih. Iya, ada udang di balik bakwan. Jadi maksudnya gini, jadi tuh zaman-zaman dulu kan orang-orang taunya cuman bakwan ini sayuran, bakwan ini itu. Tapi kalau gue dulu masih kecil emang udah ada gitu. Jadi itu bakwan dengan rasa udang udah ada. Itu yang mungkin baru pertama kalinya gue maaf ya, gue mungkin karena dulu kecilnya di luar negeri jadi kurang begitu paham bahasa Indonesia. Lama di mana lo? Kalau nggak salah gue lama di mana? Kalau California mah kejauhan Kali Ciliwung. Kalau nggak Kali Ciliwung Kali Cimajau. Pokoknya kali deh, nggak bisa dibahas, pokoknya sama-sama kali. Sama-sama kali aja. California, Kali Ciliwung, Kali Cimajau, pokoknya kali. Kali gitu deros sama aja, pokoknya kali. Lo lama di kali intinya ya. Iya, pokoknya lo lama di kali. Gitu. Ya udah, paling berkesan pada saat itu kalau misalkan goreng bakwan, goreng udang kayak gitu mah zaman sekarang juga ada. Maksud gua tuh yang lebih klasik lagi yang lebih legend lagi. Misalkan contoh kayak permen apa tuh? Oh zaman dulu. iya, lontong. Kolot. Iya, makanan lontong isi oncom. Bocor banget. Lontong isi oncom bener, lontong isi oncom. Zaman sekarang juga udah ada itu. Ini mah dari zaman Jepang udah ada. Dulunya lontong isi oncom itu asalnya dari Bandung. Dulu kan pahlawan kita udah pengen berang nih. Kalau bawa nasi, bawa beras, bawa panci, bawa kompor gas kan repot. Jadi nasi diisi oncom dalamnya. Jadi tinggal udah pakai praktis. Jadi udah lauk. Iya udah ada lauk. Tahu bener tahu kagak deh tuh ya ceritanya kayak gitu deh tuh.
Soalnya kalau perang bawa panci, bawa beras, Repot. bawa ikan, bawa panggangan repot. Repot ya udah. Nasi aja dijelin pakai oncom, Masukin pokoknya udah lauk deh. Iya. Oh jadi itu yang paling menurut lo berkesan. Yang paling berkesan sampai sekarang. Oh berarti makanan itu sampai sekarang ada, itu Udah legend, ada. legend berarti ya? Legend, dari zaman dulu. Dari zaman Jepang. Historinya kayak gitu. Iya. Kagak maksud gue. Ini loh makanan-makanan yang klasik, yang legend dalam arti bukan yang kayak gitu. Lontong kaitannya sama Jepang, perang ya itu udah nuansa beda lagi. Maksud gue tuh kayak gini, makanan-makanan apa sih zaman dulu tuh? Sama isi daging toke. Sama ada isi daging toke ada. Lo mau daging apaan? Dinosaurus. Sop dinosaurus ada, udah ada. Bocor banget nih orang. Kagak, kayak permen yang legend itu permen apa sih? Hawaii, yang Hawaii gitu, permen Hawaii. Lu Kan pernah gue dibilang, gue kecilnya di luar negeri. jadi lu nggak tahu Gue nggak tahu. makanan tradisional Iya, kan zaman udah dulu. bilang gue pernah di California, kali Ciliwung, kali Deres, kali Cimaja udah pernah. Jadi tuh bermacam-macam tempat tuh ada ciri khasnya gitu. Gini aja deh, kita ganti pertanyaannya teman-teman nih ya. Tuh lihat dulu agak ngeliat apa gue bunyiin gelas. Itu kenapa? Itu ciri khas. Itu ciri khas. Waktu gue lama di luar negeri. Kan gue bilang lama di Kali. Lu masa nggak paham juga? Ya udah kita ganti teman-teman, jangan makanan lawas deh. Kayaknya dia terlalu lawas banget gitu. Zaman lu kecil, lu paling besar jajan sekolah itu SD berapa perak? Kalau zaman dulu ada bilangan 50, ada bilangan 25. Kalau zaman sekarang mah dibilang selawe ya mungkin nih. Zaman dulu bilang Selawe. 25 perak. 25 perak, 25 perak, 50 perak, lu masih ngerasain tuh? Masih ngerasain. Cuman gue orangnya baik. Gue. Heeh. Jadi tuh gue kalau misalnya ada Pak RT, Pak RW juga gue kasih 25 nih buat lo. 25 bisa 25. Lu kan masih kecil waktu itu. Masih kecil. Lu ngasih ke Ngasih PRT, gue masih PRW? ngasih Pak RT, gue kan kasihan nih. Oh gitu. Kalau ke PRT gue gimana sih, tambang orang-orang susah. Jadi PRT gue tambang orang-orang miskin gitu. Oh, gitu. Jadi gue rasa-rasa iba ada. Ada dari yang lo kasih sama Kasihan. orang tua gitu. Lo Gue kasih lagi kasih, tuh. gue kasih PRT. Berarti lo nggak jajan dong waktu sekolah SD? Jajan 25. Oh, jajan lo 50 perak. Jajan gue 75 nih. Oh, 75 perak. 25 buat Pak RT, Mm. 25 buat Pak RW, 25 buat gue. Gitu. Karena gue kasihan. Nah, jajan apa 25 perak zaman dulu ah? Zaman dulu mah udah dapet roti, Udah dapet roti. udah dapet pokoknya roti, somai, es teler deh tuh, bakso deh tuh, mie ayam deh tuh. Oh, masa sih? Maksud- kebanyakan tuh. Lupa gua. 25 perak dapat apa nih? Permen. Lupa gue salah. Itu masih masuk logika. Kalau misalkan mie ayam, bakso, terus es-esan kayak gitu 25 perak enggak deh kayaknya deh. Kebanyakan gue lupa. Kan permen ya. Permen. Zaman dulu itu memang masih 25 perak gitu kan, lo tahun 70-an ya. Iya, 7679. 7679 gitu, 7679 ya yakin 25 perak tuh bisa dapat permen gitu. Di zaman gue juga gue masih ngerasain 25 perak. Tapi nggak lama 25 perak hilang, 50 perak. Kan masanya ganti lo. Masih Kalau ganti. gua kan kalau lo kan masanya kalau dulu dibilangnya masa globalisasi dalam rangka reformasi politik, ekonomi, budaya, makanan. Berapa? Tuh, makanan. Berat banget. Pokoknya macam-macam deh kalau gua kan main lagi zaman gue. Kalau lo lain lagi ya, zaman transisi makanan put gitu. Gimana kurang enak lagi ya? 50 perak masih Dulu ya, berlaku. gue briefing dulu nih. Enggak apa-apa, biasa. Di dalam sebuah negara itu hal yang biasa kalau rakyatnya kentut kan gitu. Iya. Lanjut Ya. Lanjut. Anjing, biasa gue itu mah diketutin. biasa itu mah di dalam sebuah biasa di dalam sebuah negara itu mah yang biasa biasa itu mah di dalam sebuah negara itu mah nggak usah heran, wajar Ya udah. kalau rakyatnya kentut. Iya, wajar. Tapi yang nggak wajar baunya. Terus nih, kita masih mengenang dulu aja ya. Iya. Masih seputar perbedaan generasinya. Dari tadi kan belum ketemu nih. Lu ngomong ngaco kan dari tadi kan. Perbedaan generasi pada zaman lu itu ya,
dari sekolah lah, kita sekolah dulu. Sekolah kan lu tadi dagang, beli beli apa namanya itu jajan, 25 perak 50 perak masih berlaku ya kan. Lu bisa beli, setahu gue tuh waktu gue sekolah itu 50 perak itu gue udah bisa beli nasi uduk, Kak. Beneran nasi uduk, enggak juga 50 perak bakwan, nasi uduknya 100 perakan lah kalau nggak salah, 100-200 perak itu zaman dulu ya kan. Nah itu gue masih ngerasain, tapi memang nggak begitu lama langsung kehapus tuh ya kan. Nah yang gue tanya tadi nih, makanan favorit lu pada saat lu sekolah itu apaan? Es doger kali. Enggak salah. Es doger. Gue dulu demen banget es doger. Kalau gua mah kalau nggak salah Apa? S3 atau S2. Pokoknya Sama mie ayam satu. Kerupuknya apa? Makanan yang gue suka kalau nggak salah itu doang kan, itu satu tuh. Apa? Oncom, isi oncom doang kan paling gue suka. Itu paling lo suka. Zaman dulu aja. Ini ada apa itu dulu? Bukan coki-coki ya, yang ada kayak di tempat kayak gitu tuh yang isinya coklat, ada warna-warni. Itu kayak gitu tuh gue kangen banget tuh. Zaman sekarang nggak ada banget itu. Oh, yang lo maksud kayak macam coklat seres gitu. Iya, yang ada di bentuk kayak wadah segini doang nih, kecil nih. Ntar deh kita tampilin deh gitu biar teman-teman ingat gitu, sama permen Hawaii. Itu udah nggak ada lagi kan sekarang tuh, ciki-ciki yang zaman-zaman jadul-jadul gitulah. Gue juga lupa. Zaman dulu mah ciki Donald bebek tuh. Yang kayak gimana? Yang warnanya kuning. Gua nggak tahu namanya apaan itu. Pokoknya bentuknya bulat, warnanya kuning, rasanya keju. Ciki kayak gitu dulu. Oh iya dia. Oh, sekarang kan udah banyak ciki-ciki yang renovasi kayak rumah yang berubah ya kan. Sekarang kan jadi ciki-cikinya udah ciki mantap gitu. Kita langsung lompat deh, karena menurut gua kan di tingkat kemasan itu kan zaman SD ya, SD SMP udah mulai beranjak remaja ya kan, remaja. Nah SMA udah mulai puberitasnya udah mulai tinggi. Nah kita naik dulu nih ke tingkatan SMP. Di SMP waktu lu zaman dulu itu ada pengalaman yang menurut lo bisa dikumpas gak sih? Dari segi pergaulannya, dari segi ngumpul pergaulan lah, lebih tepatnya lah. Nggak ada lagi bahasa. Kalau zaman dulu kan istilahnya masih pergaulan di zaman itu. SD gitu dibilang bukan pergaulan juga. Kok SD? Kan sekedar main gitu, sekedar main. Ya kan kalau SD itu bisa inilah, udah biasanya, jangankan lo zaman gue juga kan yang lebih mudaan dari lo kan udah waktunya pulang. SD jarang ada yang main gitu, memang langsung pulang ke rumah. Ini gue nanya SMP kan dimana tingkat udah mulai ke remaja nih, naik ke remaja nih. Nah, justru SMP itu gue isi dengan hal-hal yang positif gitu. Waktu zaman seperti les bahasa Inggris, pokoknya bahasa asing, bahasa Sunda deh tuh, bahasa Jawa deh tuh, bahasa apa lagi deh tuh, pokoknya lupa gue. Bahasa cuma bahasa binatang gue agak bisa, cuma Nabi Sulaiman yang bisa, ya nggak? Iya, gitu. Betul. Itu gimana tingkat lo pergaulannya pada saat SMP lo di tahun 1980-an itu? Lebih bagusan masa lalu. Lebih bagus zaman dulu ya? Iya, karena diisi dengan hal yang bersifat mencerdaskan pemikiran kita. Zaman dulu? Iya, di mana. Karena gini. Kalau zaman dulu itu belum ada ini kali, belum ada ini kali. Memang belum ada gadget masuk, handphone, belum ada teknologi, belum ada kayak gitu-gitu belum ada kan, cuma telepon rumah doang kayak gitu. Iya, telepon rumah. Oh, jadi teman-teman juga yang diputar gini nih. Jadul banget, lawas yang diputer, pencet 0, diputer 1, diputer ya kan. Kalau sekarang kan enak tetep. Nah, zaman dulu tuh kayak gitu teman-teman. Jadi pergaulannya tuh lebih perkumpulannya juga lebih positif ya. Enggak yang nongkrong pada sibuk mainin handphone masing-masing gitu kan. Enggak kayak yang zaman sekarang. Zaman sekarang kan anak milenial zaman sekarang, "Hei, nongkrong yuk, bro, nongkrong bro." Giliran udah waktunya nongkrong, semuanya tuh 1 2 3 bisa dihitung pada mainin handphone. Boy, lu bisa nggak sih kalau nongkrong jangan fokus HP dulu? Gua tahu itu HP lu. Gua tahu lu bisa nge-game. Kalau emang lu main gamer, bukan di sini tempatnya.
nggak ada ngobrol. Kalau zaman lu ngobrol, zaman gue juga kalau kita lagi ngumpul bareng nih, ngumpul yuk gini kita lagi ngebahas apa tuh bener-bener ngumpulnya, bener-bener ngobrolnya ya, itu Iya, yang kita bener. kangenin ya. Benar Gitu. yang kita kangenin gitu lah. Kita kayak gitu ya. Tapi zaman lu dulu tuh tahun 80-an kayak gitu, apa kan masih panas, dalam arti panas tuh gitu, tawuran kayak gitu masih. Kalau tawuran sih alhamdulillah zaman gue sih nggak kayak sekarang gitu kan. Nah, bukannya zaman dulu lebih parah deh. Kalau Enggak, karena gue diisi dengan hal yang negatif. Seperti yang gue bilang. Gue isi dengan hal-hal yang positif seperti ikut ekskul gitu, main basket. Dari main basket nanti sampai main golf dulu kan. lu main golf. Golf sih. Main karambol, golf. Tinggian, Iya. karambol. Nah, enggak, dulu itu kan lebih ini ya, lebih panas ya kalau mengenai ke situnya. Iya, Ya gak sih? iya. Karena waktu tahun 90-an lah gitu, tahun 90-an tuh masih banyak yang kayak gitu-gitu. Nah, justru plus minusnya nih ya nih, zaman sekarang itu anak sekolah zaman sekarang alhamdulillah udah nggak ada yang tawuran-tawuran kayak zaman dulu. Ini bagusnya nih zaman sekarang, permainan zaman dulu nih ya nih, tempo dulu yang sering lo mainin pada masa-masa kecil lo dulu itu main apa? Kayak contoh kayak tak benteng kayak Tepok gitu. nyamuk. Tepok nyamuk kayak gimana? Yang gambar nama gambaran yang tepok nih. Bukan tepok nyamuk gitu Bang. Tepokan gitu aja Tepokan, iya. Tepok nyamuk nih tepokan. Jadi kalau gambarnya terbalik berarti kalah lawan. Oh, main gambaran. Iya, gue main gambaran. Terus main gundu. Akhirnya Lereng juga suka. suka juga. Main tabenteng. Tabenteng juga suka. Tabenteng suka. Abis dari main-main kayak gitu, gue kangen banget. Zaman sekarang masih gak sih anak-anak zaman sekarang itu mainnya? Masih. Apaan? Enggak. Kagak ada segua mentrok di daerah mana-mana ya. Dari yang perkampungan sampai yang kota. Itu jarang yang mainin tak benteng. Ini kalau Kayak sekarang gitu. jarang. Tapi Apa? kalau dalam perumahan sih suka ada. Dalam perumahan gimana? Dalam maksudnya kayak semacam dia tinggal di sebuah Oh, di desa-desa mungkin masih ada yang mainin ya. Perumnas di daerah-daerah. Justru malah enggak. Kalau Perumnas zaman sekarang itu kebanyakan pada main gadget anaknya. Iya sih. Iya, karena sekarang itu udah teknologi digital itu udah canggih. Anak-anak usia zaman dulu kita, enggak kita lah ya, zaman dulu lo sama zaman dulu gua gitu. Kepintaran juga beda antara anak-anak zaman dulu sama anak sekarang, boleh diadu. Orang yang hidup di zaman dulu rata-rata pada jadi orang. Iya. Tapi orang yang hidupnya masih kecil zaman remaja masih sekarang belum tentu mudanya jadi itu remaja jadi orang. Orang-orang dulu pasti Karena jadi perbedaan dari mananya tuh? dari yang tadi gue bilang, kalau orang zaman dulu tuh lebih terdidik, lebih terarah. Iya, gua setuju kalau masalah kayak gitunya. Lebih terdidiknya dalam arti gini, perbedaannya kalau anak sekarang ya, kalau waktu zaman gua sama lo gitu lah ya. Kalau zaman dulu yang kayak seumuran kita nih, etikanya masih terjaga ke orang tua, yang lebih tua lah gitu. Attitude-nya dia, sopan santun masih dijaga gitu. Tapi kalau anak sekarang mayoritas yang lebih tua aja itu udah sopan santunnya udah kurang. Etika dalam tata kerama dia berbicara ke yang lebih tua itu udah nggak ada lagi, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu teman-teman gitu, di jalan aja nih, contoh nih, maaf ya teman-temannya, kita ngerokok nih, zaman waktu gua sekolah dulu itu ngerokok aja, kalau ada orang yang lebih tua lewat itu takut diumpetin. Jadi kalau gue boleh nanya nih ya, tadi kan WBS nih, wawancara Bang Sendul, sekarang gue ganti jadi WBRMYUOJ. Apa gitu? Wawancara bareng Raden Mas Yudi. Mm-mm. Jadi ini gue balik nanya nih sama lo nih ya. Mm-mm. Jadi menurut lo nih zaman-zaman lo sampai sekarang yang memotivasi anak-anak sekarang supaya balik ke zaman dulu apanya? Apa semangat belajarnya? Apa semangat dalam berkaryanya? Enggak sih ya, kalau menurut gue ya lebih baiknya begini.
di zaman sekarang ini memang teknologi itu memang harus ada karena untuk kemajuan anak-anak kita juga kan supaya nggak gaptek atau apa. Cuman untuk yang orang tuanya nih kadar orang tuanya ini harus diperketat dalam arti pantau anaknya. Oh, jadi yang dimaksud begini teman-teman. Jadi yang maksud diperketat menurut dia seperti misalnya kutang kendor nih dirapiin gitu, mungkin harus diperketat lagi gitu. Nggak begitu lah. Ya nggak begitu. Nggak begitu lah. Harus diperketat, harus diliatin teman-teman gitu. Kalau misalkan ya yang usia kita yang udah nikah, yang udah punya anak gitu kan. Kalau punya anak itu jangan dibiarin lah dia main gadget sendirian gitu, apalagi sampai lost nggak kita pantau gitu. Karena kan memang terkadang itu kan digital itu ya kan, teknologi itu kadang baik, kadang juga ada negatif, ada positifnya. Kalau positifnya itu kalau kita pakainya dengan benar, dengan bijak, itu bakalan jadi positif. Bakalan kita nyari sumber-sumber, misalnya ini terbuat dari apa, itu semua emang bisa dicari. Zaman sekarang gampang banget, simple, gak kayak zaman kita dulu waktu sekolah, ini dicari dengan apa, wow kita beli buku banyak tuh ya kan gitu. Nah sekarang memang simple. Nah itu yang positifnya. Kalau negatifnya anak-anak udah megang sendiri tanpa dipandu sama orang tua, tanpa diawasi, ya udah acak-acakan. Dia bisa searching yang enggak segala macam karena semuanya itu semua di situ gitu loh. Wadahnya tuh di teknologi itu gitu. Kalau menurut gua, saran gua adalah diperkecil lah anak-anak yang belum usianya itu main teknologi digital gitu, gadget kayak gitu diperkecil lah, itu jangan terlalu dibebaskan kalau menurut gua sih. Kalau mau kita balik lagi ke era zaman dulu lah gitu kan, dimana dunia permainan tradisional itu kita mainkan gundu, tepok gambar segala macam, terus main engklek gaprak gunung gitu, kayak gitu masih ada. Terus benteng itu tuh harus kayak gitu. Jadi memang teknologinya itu harus dikurangkan biar anak-anak tuh ikutin aja dulu alur permainannya dia sesuai dengan usia dia. Betul gak? Betul, bener banget. Jadi begini teman-teman, jadi menurut Sandy kali gini, menurut Sandy tuh. Jadi kalau zaman dulu lebih dari permainan bisa melatih ke hal yang bersifat positif, mendidik. Gitu. Iya, itu benar. Ya iya kan, sama kita jangan lewat pengawasan juga lah gitu kan. Attitude itu memang harus dijaga. Sopan santun, tata krama udah dijaga. Nah, zaman sekarang, anak milenial zaman sekarang ya kan, ini kita belak-belakan aja nih ya kan. Zaman sekarang itu yang sejauh ini yang gue lihat lah gitu ya, attitude-nya itu kurang banget anak-anak milenial zaman sekarang. Ke yang lebih tua tuh tata krama sopan santunnya itu udah acak-acakan. Jadi menurut lo nih hal-hal apa nih yang harus dihindari oleh anak-anak sekarang nih? Ini temanya lo yang gue yang wawancarin atau lo yang wawancarin gue nih? Kan tadi kan lo ajarin, sekarang gue ajarin lo. Oh Jadi istilahnya kalau istilah makanan kayak tepung terigu sama pisang gitu. Pisang goreng nih, Iya. pisang goreng nih. Makan nih. Lo tau aja, lo bisa aja nyemesnya ini kayak gini juga ini. Sama pisang. Ini makanan tradisional juga kan, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Jadi gue sebenarnya sih gue pengen mau cari seseorang gitu ya. Bukan berarti dari para seniman atau dari orang terkenal, dari orang-orang tersekitar juga bisa diwawancarain. Cuman yang jadi masalahnya, bersedia nggak nih orang-orang yang akan gue wawancarai gitu. Masalah mereka itu tahu dong bahwa gue nih orang kagak bisa serius. Satu-satunya yang orang bisa diajak ngomong serius cuma dia doang. Jadi menurut lo tuh apa nih hal-hal yang dia lagi wawancarin lo nih ya. Apa nih harus dihindari? Yang dihindari supaya gimana? Anak-anak ini attitude-nya terjaga lagi. Oh, terjaga lagi. Yang tadi gue bilang nggak luput dari teknologinya itu dikurangi. Kalau memang dia belum masuk ke usia yang memang harus dikasih dia jalan sendiri untuk megang gadget segala macam, ya harus kita awasin. Ya. Terus sama pantauan orang tua juga harus lebih mendidik ke anak-anaknya gitu loh. Pengawasannya juga lebih mendidik. Itu dulu gue digini namanya sama orang tua gue, boleh kamu ibaratnya bergaul sama siapapun tapi jangan pernah memalukan
bokap sama nyokap, lu jangan dibuka kayak gitu tuh. Oh iya. Jangan memalukan orang. Lagi ini lagi agak gimana gitu. Nggak apa-apa. Jangan memalukan orang tua dengan satu hal. Iya benar. Ngehamilin Oh jangan. di luar nikah. Benar. Jangan sampai kayak gitu. Nah, orang tua gue itu pesen almarhum bokap gue tuh kayak gitu. Nggak Boleh boleh. gaul sama siapapun, boleh kamu gaul sama A, B, C, D, tapi jangan pernah memalukan nama orang tua dengan dengan tingkah laku yang tidak baik. yang tidak baik sampai hamil di luar Iya, nikah nggak segala boleh, macam. nggak Itu boleh. udah Itu harus dihindari. coreng banget nama orang tua itu. Iya. Nah, yang kayak gitu itu hal yang kayak gitu yang pendekatan dari orang tua ke anak juga harus penting. Harus penting. Nah, kalau misalkan mau anak-anak zaman sekarang tuh Jadi solusinya apa nih kalau menurut lo nih? Jadi solusi untuk anak-anak sekarang gitu supaya nggak ini solusinya menurut lo nih solusinya jalan terbaik menurut lo untuk para himbauan dari lo ke semua halayak gimana? ini gitu? saran gue Iya. dulu ya, nanti gue balik lagi, gue nanya kalau lagi ya saran lo. Kalau saran gue sih, yang tadi gue bilang, yang pertama pendekatan orang tua ke anak itu memang penting banget, gitu. Pendekatan, artinya pendekatan bukan pendekatan masalah hatinya aja ya, gue sayang gitu sama anak gue, enggak, pendekatan kita ajak ngobrol lah tuh anak, gitu. Kamu hari ini keluh kesah kamu hari ini kayak gimana sih? Nah, kita bantu arahin, kamu hari ini lagi ada apa gitu, kejadian apa kamu hari ini gitu ya. Kita kasih saran masukan yang baik dari orang tua itu ya. Komunikasi itu harus dijaga dengan baik supaya anak-anak kita tumbuh jadi anak yang mempunyai etika, mempunyai sopan santun gitu. Kalau menurut gua. Kalau menurut lo bagaimana? Kalau menurut gua maksudnya sesuatu itu dalam arti gini, maksudnya sesuatu yang diawali ketika kita masa-masa kayak semacam dari masa anak-anak menuju masa-masa remaja. Dari masa remaja menuju masa dewasa itu harus dibarengi dengan kayak semacam pendidikan keagamaan. That's Kalau menurut gue itu untuk menghindari hal-hal yang bersifatnya keduniawian. Kalau menurut gue, kalau seumpama gue punya anak ya, umur kayak semacam umur 3 tahun 4 tahun itu gue suruh belajar ngaji. Betul. Gue Tambahan pondasi agama itu akidah memang harus diluncurkan dari sejak dini. memang harus. Itu Memang harus. minimal target gue minimal 5 tahun tuh kalau gue punya anak. Dia udah bisa baca huruf, udah bisa ngaji lah. Udah bisa lah. Gitu. Memang. Nah, pondasi ini yang harus diperketat sama orang tua zaman now, gitu, zaman sekarang. Sebenarnya kerukunan antar RW. Sesama Kerukunan antar bukan RT. antar orang lain aja, dari keluarga juga bisa, Sen. Iya benar. Misalkan Itu yang gue bilang tadi, kelangsungan keluarga itu harus komunikasi segala macam. sama harus. Jangan sampai ini anak jadi broken home Bener, gitu, bener. karena Kalau orang tuanya kalau broken WC gimana gitu. Kan kasihan si anak ngumpet dari spinteng kan. Gitu. Itu yang harus dihindari ya teman-teman ya. Iya, jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi jangan sampai ini anak nggak betah di rumah, akhirnya dia nyari kesenangan sendiri di luar gitu, karena ya gak? iya benar. Iya. Oke guys, untuk sementara ini wawancara dengan sosiolog apa? tentang Psikolog bersama Profesor Dr. Sendul. Waduh. Alias WBS nih ya. Kita akhiri dulu ya. Jadi gitu ya, kalau itu tanggapan kita nih dari generasi ke generasi ya. Dari generasi ke generasi seperti itu menurut gua sama menurut Ayudi, dari generasi Ayudi sampai ke generasi gua tahun golden gitu kan, tahun emas gitu kan. Nah, sampai ke milenial. Itulah perbedaan-perbedaannya ya. Segitu aja teman-teman. Gue Jangan tutup lupa dengan bunyian gelas dulu ya. close. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.